Yang pertama adalah ulnar loop. Ulnar loop itu bentuknya seperti ini, bentuknya ke arah kelingking. Tanda merah ini menunjukkan ke arah kelingking. Tapi juga ada yang mengarah ke jempol. Itu beda lagi, beda topik ya. Ulnar loop adalah bertindak berdasarkan mood dan kenyamanan. Jadi kalau misalnya nggak mood, nggak nyaman, dia malas bertindak, malas melakukan sesuatu. Orang yang bertindak berdasarkan perasaan itu lebih mementingkan kenyamanan dirinya. Biasanya kalau ulnar loop itu lebih dari 7 misalnya, maka perasaannya itu lebih dominan. Makanya biasanya kalau dia berdebat, dia nggak suka menonjol, dia nggak suka berdebat, dia memperhatikan kesamaan pendapat, nggak suka yang macam-macam. Yang penting nyaman dulu, baru berpikir belakangan. Misalnya ketika mau ke Malang, lapar, kemudian mampir ke Bapotelo, yang penting enak nyaman, beli aja ya kan, uangnya habis, halah yang penting enak dulu, yang penting nyaman, uang masih bisa diusahakan. Jadi kadang nggak repot memikirkan uang habis nanti gimana caranya, ya udah nggak terlalu difikirkan ya. Atau ketika juga ada sales panci ya, sales panci pinter ngerayu ya, jelasin ke ibu-ibu, ada panci serbaguna nih, banyak awet ya, murah, bisa dicicil lagi. Nah ketika ditawarkan dengan orang yang logis atau wall, terkadang nggak seindah apapun bahasanya. Kalau udah punya panci ngapain beli panci lagi. Tapi kalau ulnar loop ya, pendekatannya perasaannya pinter, salesnya menjelaskan klimis ya, hingga terbawa perasaan. Begitu terus ya. Ketika temannya ibu-ibu sudah banyak yang beli, akhirnya dia membeli juga, padahal di rumah kan sudah ada ya. Orang yang tergantung sama mood dan kenyamanan, dia lebih mementingkan perasaannya daripada logika. Misalnya ketika mau memimpin persidangan, pelaku menceritakan hal yang sangat menyentuh perasaan. Pelaku pencurian memberikan alasan yang masuk akal, sementara waktu kecil ya, sang hakim teringat waktu kecil juga pernah mencuri karena terbawa perasaan sehingga hukumannya diringankan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Orang yang bertindak berdasarkan mood dan kenyamanan itu lebih mementingkan emosi daripada logika. Orangnya sensitif ya. Biasanya ketika marah, ngambek, kadang-kadang marahnya itu sampai berhari-hari, ngambeknya itu sampai seminggu. Nah, kalau tipe yang lain ya, itu ada yang misalnya kalau sekarang ngambek itu hanya sesaat dan besoknya itu sudah balik lagi gitu. Orang yang bertindak berdasarkan mood dan kenyamanan, dia lebih memperhatikan siapa yang dianggapnya nyaman. Kalau di rumah tidak ada orang yang bisa bikin dia nyaman, maka dia akan mencari kenyamanan di luar. Baik, buruk, jelek, itu tidak diperhatikan. Makanya orang yang ulnar loop itu sangat mudah sekali terpengaruh sama lingkungan. Kalau lingkungan itu baik, maka ia akan menjadi baik. Kalau lingkungan itu jelek, maka ia menjadi jelek. Yang penting informasi positif ya. Semakin banyak informasi positif yang dia terima, maka akan lebih bisa membawa dirinya dari pengaruh negatif, dan dia akan lebih memilih positif daripada lingkungan yang negatif. Informasi positif itu seperti nilai kebaikan, nilai pengorbanan, nilai berbakti kepada orang tua, ya, setia kawan, nilai-nilai agama. Semakin paham agamanya, itu semakin positif informasi yang dia dapatkan. Kalau informasi yang dia terima itu banyak negatifnya, maka ia akan semakin mudah terpengaruh sama lingkungannya dan dia menjadi orang yang negatif gitu. Usia bisa merasakan positif dan negatif, yaitu waktu puber, waktu dimana anak itu tahu hal yang baik dan buruk, waktu balik ya. Makanya sangat perlu memperkenalkan informasi positif mulai dari nilai kebaikan itu sejak dini, hingga waktu puber dia siap untuk menerima informasi positif. Orang yang bertindak berdasarkan mood dan kenyamanan, gaya bicaranya itu penuh dengan emosional. Maksudnya adalah bahasa perasaannya itu pinter, nggak suka to the point, sukanya yang bertele-tele ya, dan hanya menerima pendapat yang senyaman dengan dia. Orang yang supel ya, orang yang supel, mudah bergaul orangnya ya, seperti itu. Masalahnya adalah ketika lagi nggak mood,
yang akhirnya nggak bisa produktif, males, dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya adalah stop bekerja dan lakukan hal-hal yang bisa membangkitkan mood dan kenyamanannya. Kalau sudah nyaman dan mood, maka lakukanlah lagi pekerjaan itu. Karena kalau orang yang lagi nggak mood, nggak nyaman, kalau dikerjakan itu nggak bisa maksimal hasilnya. Daripada nggak maksimal, lebih baik stop, kemudian mengerjakan pekerjaan yang bisa bikin mood dia kembali. Kalau berada di lingkungan yang negatif, bertindaknya emosional, hanya mementingkan kelompoknya sendiri, terkesan subjektif, kurang bisa mengatur diri sendiri, mudah sekali terpengaruh sama lingkungan, empatinya lebih tinggi, ya. Jadi tetapi melihat mood dan kenyamanannya dulu. Ya, orang suka berkompetensi. Orang suka berkompetensi, mengutamakan kenyamanan, kurang memperhatikan waktu karena orientasi kenyamanan dirinya. Seperti itu. Nah, kalau dalam ulnar loop, ya, otak yang digunakan adalah otak limbik. Otak limbik ini berisi tentang informasi, moodi, kenyamanan, ya, emosi, kemudian memori dan lain sebagainya. Jadi orang yang bisa memaksimalkan memorinya, ya, memaksimalkan moodi dan kenyamanannya, otomatis dia bisa memberikan ingatan jangka panjang. Maka pinter-pinterlah orang yang mempunyai ulnar loop yang lebih banyak, itu bisa mengatasi bagaimana caranya ketika moodnya lagi bermasalah, ya, seperti itu.